Sekelompok anak muda dengan sengaja melanggar aturan suci pembacaan tarot. Tanpa disadari, mereka telah melepaskan kejahatan yang terperangkap di dalam kartu terkutuk itu. Satu demi satu, mereka berhadapan dengan takdir dan berakhir dalam perlombaan melawan kematian. Bagaimana kelanjutan nasib mereka? Tonton terus video ini. Diperlihatkan sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi yang bernama Haley, Grant, Paxton, Pace, Madeleine, Lucas, dan Alice. Mereka menyewa sebuah rumah besar untuk merayakan ulang tahun Alice. Saat mereka bersama terjadi sedikit ketegangan ketika mereka mengetahui bahwa hubungan Haley dan Grant telah berakhir dan keduanya menjadi canggung ketika hal tersebut diketahui oleh teman-teman mereka. Grant lalu pergi untuk mengambil bir bersama Paxton. Sayangnya seluruh pasokan bir mereka telah habis. Berpikir di rumah besar itu menyimpan minuman keras, mereka semua berkeliling mencarinya. Setelah berkeliling dan hasilnya nihil, Lucas menemukan sebuah pintu yang terkunci. Tanpa pikir panjang, mereka membuka. Secara paksa pintu itu berharap menemukan persediaan miras. Tapi mereka hanya menemukan benda-benda kuno di dalamnya. Bahkan Paxton menemukan sebuah kotak kayu yang berisi kartu tarot. To our horoscopes. Can I see these? So where should we do this? Do what? Paxton pun meminta Haley untuk membacakan ramalan lewat horoskop untuk dibacakan kepada teman-temannya. Awalnya Haley menolak karena yang ia tahu apabila kita memainkan kartu tarot orang lain, maka akan membawa sial. Alice dan yang lain lantas memaksa untuk dibacakan garis hidupnya lewat tarot itu. Meski awalnya enggan, Haley pun tak bisa menolak. Ia akhirnya memulai membaca takdir satu persatu teman-temannya. Come on, I'll go first. Dimulai dari Alice yang mendapatkan kartu The High Priestess. Kartu itu mengartikan tentang rasa penasarannya akan menuntunnya ke hal yang tidak diketahui, memanjat tangga menuju kesuksesan. Tapi kartu The High Priestess bisa berbalik, bisa menyebabkan tergelincir dan mengalami pukulan telak. Selanjutnya Madeleine mendapatkan The Hanged Man, murah hati, berempati dan kreatif. Karena Madeleine Pisces saat merasakan bahaya dia akan cenderung lari. Selanjutnya Pace yang mendapatkan kartu The Magician, pemikir cepat, praktis, dan lepas kontrol. Kantong trik Magician bersifat mengelabui. Selanjutnya Paxton mendapatkan kartu The Fool, yaitu orang yang gegabah dan membuat keputusan yang asal, yang mana akan terjebak atau terkurung karena keputusan-keputusan yang dibuatnya sendiri. Lalu selanjutnya Lucas mendapat kartu The Hermit, pelanggar peraturan, rendah hati, dan juga sensitif. Lucas juga akan mendapatkan perubahan finansial tapi juga bisa berbalik. Ia akan fokus ke cahaya yang akan menuntun ke jalur yang salah. Grant mendapatkan kartu The Devil, murah hati, setia, dan pemimpin alami. Dia akan menghadapi iblisnya dan berkorban, atau akan kehilangan seseorang yang penting. Dan yang terakhir Haley, yang selalu sama mendapatkan kartu mati The Death. Cinta akan menjadi kematiannya. Setelah selesai membacakan takdir mereka lewat tarot itu, semua akhirnya memutuskan untuk tidur, dan kotak kayu tarot itu menyala, seperti mengaktifkan ramalan-ramalan yang sudah dibacakan. Keesokan harinya, mereka pergi dari rumah itu dan akan kembali ke kampus dan asrama masing-masing. Saat berhenti di pom bensin, Paxton, Pace, dan Grant dikejutkan Lucas yang telah menang lotre $700. No, guys, he actually won $700. Oh, Wait, really? Alice tiba di kamar asramanya, mandi, dan akan pergi tidur. Saat ia berjalan menuju kamarnya, tangga loteng menarik perhatiannya dan ia memasukkan kembali. Kemudian dia mendengar suara aneh di loteng dan datang ke sana. Saat dia menaiki tangga dan mencoba melihat ke dalam ruangan atas, Alice terkejut melihat sosok High Priestess yang terlihat seperti di kartu tarot. Alice lalu terjatuh dari tangga dan dibunuh oleh High Priestess.
Kematian Alice lantas dinilai sebagai sebuah kecelakaan. Semua teman dekat Alice pun terkejut, khususnya Pace yang semalam baru saja mengobrol lewat telepon dengan Alice. Pace sangat sedih, sehingga Haley memutuskan untuk menemani Pace di asrama, sementara yang lain pulang. Dalam perjalanan pulang, Lucas mengantar Madeline. Lucas yang hendak pulang diikuti oleh sosok makhluk berjubah hitam. Ia dibuat kebingungan dan ketakutan hingga berlari dan mengarahkannya ke sebuah stasiun kereta. Ia diserang oleh The Hermit hingga akhirnya terhantam kereta api di stasiun bawah tanah. Saat masih dalam keadaan duka atas kepergian Alice, Haley dan Grant mendapatkan kabar bahwa Lucas telah tewas. Akhirnya mereka yang tersisa diintegrasi oleh detektif polisi di kota Eton. Polisi mengatakan kasus itu masih dalam penyidikan karena polisi tidak menemukan tanda-tanda pelanggaran dalam kasus itu. Haley merasa ada yang tidak beres, sehingga ia mencoba berpikir tentang apa yang terjadi. Saat ia mengurai semua kejadian itu, Haley terkejut karena ia sadar bahwa ada kemungkinan kematian Alice dan Lucas ada hubungannya dengan hasil pembacaan tarot tempo lalu. Haley merasa ada yang salah dengan kartu-kartu tarot itu sedari awal. Mendengar hipotesis Haley, Grant malah skeptis di saat yang lainnya sedikit percaya. Mereka mencoba mengingat kembali hasil pembacaan tarot saat itu dan sesuai dengan apa yang menimpa Alice dan Lucas. Mereka lantas mencoba mencari informasi mengenai tarot tersebut. Dari hasil itu ditemukan informasi korban-korban mengerikan pasca pembacaan. Muncullah nama Alma Astrean, seorang ahli ilmu gaib dan pembacaan tarot. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi menemui Alma untuk mencari petunjuk dan jalan keluar. Begitu bertemu Alma, Haley menceritakan apa yang terjadi dan mendeskripsikan kartu tarot yang ia baca. Lewat informasi yang diberikan Haley, Alma lantas mengidentifikasi kartu-kartu itu sebagai milik seorang peramal di abad ke-18. Peramal itu diminta untuk meramal keluarga dari seorang baron di Hungaria. Hasil dari ramalan itu mengejutkan. Kartu tersebut menyatakan bahwa istri baron yang sedang hamil akan meninggal bersama bayinya. Peramal mencoba meramal lagi, namun hasilnya tetap sama. Ketika baron mendengar hal ini, dia menjadi marah dan mengusir peramal itu keluar dari wilayahnya. Namun apa yang diperkirakan telah terbukti. Istri baron bersama bayinya tewas dalam masa persalinan. Tidak terima, baron meminta pasukannya untuk membunuh anak dari si peramal guna balas dendam terhadap ramalannya. Begitu mengetahui sang anak tewas, peramal itu menaruh dendam dan mengunci rohnya dalam kartu tarot. She performed a dark ritual. Their fate and hers. She got her revenge. The Count and those closest to him. The astrologer. Kartu tarot itu sempat dibacakan oleh Alma saat ia di London. Dan setelah membaca kartu itu, satu persatu temannya tewas. Beruntung Alma tidak membacakan kartu ramalan untuk dirinya sendiri. Mendengar penjelasan Alma, Haley dan yang lain pun memutuskan untuk mencari kartu itu dan membakarnya. Saat berkendara kembali ke rumah besar di mana kartu tarot itu berada, mobil mereka tiba-tiba mogok dan mereka diserang oleh The Hanged Man, yang akhirnya membunuh Madeleine dengan cara menggantungnya di jembatan. Paxton yang ketakutan lantas kabur dan tidak mau berurusan dengan pencarian kartu tarot lagi, membuat Haley, Grant, dan Pace yang pergi. Paxton lalu menuju kampus. Dia diteror oleh sosok badut seperti di kartu tarot, yaitu The Fool. Saat Paxton berada di lift, badut itu mulai mendekati dan akan menyerang. Paxton lalu mencoba menghubungi Grant, tapi suara dalam ponsel terputus-putus. Grant dan Haley memprediksikan bahwa Paxton telah mendapat gilirannya. Sesampainya di rumah itu, mereka mencoba membakar kartu tarot itu, namun tidak mempan. Alma datang untuk mencoba membantu.
Ia lalu mengadakan ritual memanggil sosok peramal itu untuk mencabut kutukan yang ada di kartu tarot. Peramal itu muncul dan membuat Alma meramal dirinya sendiri. Alma tidak bisa mengendalikan dirinya dan kartu tarot itu tiba-tiba bergerak dan memberikan Alma kartu Six of Swords. Tak lama Alma ditarik dan menghilang membuat Haley, Grant dan Pace ketakutan dan lari. Lalu mereka menemukan Alma yang sudah mati tertusuk dengan 7 pedang di punggungnya. Saat mereka berlari ketakutan, membuat Pace berpisah dengan Haley dan Grant. Grant dikejar oleh sosok iblis dan bersembunyi bersama Haley, sedangkan Pace masuk ke dalam dunia Magician, di mana dia terperangkap dan dibunuh oleh sosok Magician itu. Haley sedih akan teman-temannya yang mati, karena ia telah membacakan kartu tarot kepada mereka. Grant mencoba memberikan semangat dan mencoba mencari jalan keluar atas kutukan ini. Haley lalu mendapatkan ide untuk mencari kartu tarot itu dan akan membacakan untuk si peramal. Tiba-tiba iblis yang ada di kartu tarot untuk Grant muncul menariknya. Haley pun dikejar oleh sosok di kartu yang ia dapatkan yaitu The Dead. Saat makhluk itu menangkap Haley, Grant datang menolongnya. Haley lalu memberitahukan Grant bahwa dia harus mencari kartu tarot itu dan akan membacakannya untuk si peramal. Ide Haley ternyata benar. Begitu ia membacakan tarot milik sang peramal, peramal itu tewas karena mendapatkan kartu air The Dead, membuat seluruh kutukannya hilang dan kartu tarot itu terbakar. I read your cards. It's over. Haley dan Grant akhirnya selamat terbebas dari kutukan kartu tarot itu. Mereka berdua akhirnya pergi dari rumah itu. Tiba-tiba Paxton datang menjemput mereka karena ternyata The Fool sang badut tidak jadi menyakitinya sehingga ia selamat. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film yang berjudul Tarot. Maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan cerita dan narasinya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa. As you fade away.